Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhas solihin solihat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita dan senantiasa memberikan keikhlasan, senantiasa membimbing kita untuk ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah maupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Saudara sekalian, di pertemuan yang ke-25 ini, kita akan berbicara terkait masalah fi wasfi an-nar, yaitu gambaran neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Saudara sekalian, kalau kita mendengar gambaran neraka dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, akan membangkitkan rasa takut kita kepada neraka tersebut, membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an ada gambaran tentang surga biar kita biasa semangat, dan ada gambaran untuk apa? Tentang neraka biar kita takut untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya maksiat. Seperti apa gambaran neraka dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis? Sekali lagi, tentu sangat banyak. Kita tidak mungkin menjelaskan semuanya. Kita hanya menjelaskan beberapa ayat maupun hadis yang menjelaskan hal itu. Dalam Al-Quran surat Ali Imran 131, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqun narol lati uiddas lil kafirin." Takutlah terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang kafir. Allah juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang keempat, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira." Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir salasil, rantai, wa aglala, demikian juga borgol, wa sa'ira, dan neraka sa'ir. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ankabut ayat 55, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yaghsyahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Hari di mana azab itu meliputi mereka dari atas dan dari bawah. Jadi neraka itu bukan sekedar di kaki atau di kepala, tetapi dari atas dan di bawah, seperti dipanggang, saudara sekalian. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang dipanggang. Daging yang dipanggang saja itu cepat matangnya. Bagaimana dengan tubuh kita? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-16, "Yauma lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun." Bagi orang-orang yang masuk ke neraka, min fawqihim dhulalum minan nar, di atas kepala mereka ini ada dulal, yaitu bayang ataupun ada bayang-bayang neraka yang sangat panas, dan demikian juga dari bawah kaki mereka. Demikian itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menakut-nakuti hambanya agar hambanya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang neraka Saqar, "Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar." Tahukah kalian apa itu neraka Saqar? Neraka Saqar tidak menyisakan satu kulit maupun satu daging pun kecuali dilumat, lawahatul lil bashar. Dia akan melumat kulit-kulit manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka, wa quduhan nas, di mana bahan baku untuk membuatnya dan membakarnya, annasu, manusia, wal hijarah, dan batu-batu, alaiha malaikatun giladun syidad, di atas neraka yang menjaganya adalah para malaikat yang bengis dan mereka tidak berperi kemanusiaan kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa ayat 15, Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami akan kami lemparkan dia ke neraka. Di neraka dia akan disiksa dengan pembakaran api yang luar biasa. Kullama nadijat juluduhum, ketika setiap kali kulit mereka mengelupas dan matang, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain biar dia merasakan sakit dan panasnya ketika dibakar dengan api neraka. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yusqa mimma'in sadid, penduduk neraka akan diberi minum dari air yang bersumber dari nanah penduduk neraka lainnya. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguh wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalid. Kemudian air tersebut dipaksa ditegukkan di dalam mulutnya dan dia hampir tidak bisa menelangnya, tidak bisa lagi menelannya karena panasnya luar biasa, bau busuknya luar biasa. Wa yatihil maut, dan kematian itu datang dari berbagai penjuru. Wa ma huwa bimayyit, tapi dia tidak bisa mati di neraka. Wa min waraihi adzabun ghalid, dan selanjutnya masih ada lagi azab yang lebih mengerikan sekali. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian gambaran kedahsyatan dan kengerian neraka yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Sementara dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan banyak sekali. Misalkan di sini Allah Subhanahu wa taala Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yu'ta bin nari yaumal qiyamati, nanti neraka akan dibawa laha sab'una alfa zimamin, dia memiliki 70.000 tali, wa ma'akulli zimamin, di setiap tali itu ada sab'una alfa malakin, ada 70.000 malaikat, yajurrunaha, yang menariknya. Bagaimana dahsyatnya neraka tersebut. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat bahwa besarnya malaikat penjaga neraka antara bahunya sampai lehernya, itu jauhnya itu sejauh jarak burung yang terbang selama 1 bulan tanpa henti. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian, kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, hadisnya sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, narukum hadhihi ma yukidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an minari jahannam. Api yang dibuat oleh anak Adam, oleh kita hari ini di dunia, itu adalah 1 dari 70 bagian api neraka. Artinya 70 api neraka itu panasnya 70 kali lipat daripada panasnya api kita di dunia. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaha kafiyah, itu sudah cukup untuk menghancurkan dan melumatkan ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, innaha fuddilas alaiha, justru akan ditambahkan panasnya lagi, bitis atin wasitin, sebanyak 69 kali lipat, kulluhunna mithu harriha, semuanya sama panasnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa api neraka itu warnanya hitam. Maka kenapa kita membutuhkan cahaya saat kita menyeberangi sirat? Karena sirat berada di atas punggung neraka, sementara surga yang akan kita tuju harus melalui sirat ataupun jembatan ini. Nah, jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Kenapa gelap? Karena kata Rasulullah SAW, neraka mengalami 3 kali proses pembakaran. Dibakar merah, kedua kali dibakar lagi, maka dia akan membiru, panasnya luar biasa, dibakar lagi, akhirnya menghitam, panasnya tidak pernah mampu dibayangkan oleh
akal manusia manapun. Dan tidak pernah ada yang serupa di dunia ini. Suatu waktu, saudara sekalian, Rasulullah SAW dan para sahabat mendengarkan suara dentuman yang sangat dahsyat. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Atadruna ma hadza?" Tahukah kalian ini apa? Suara apa? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Para sahabat menjawab, enggak tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya paling tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hadza hajarun arsalahullahu fi jahannama mundu sab'ina kharifan." Sesungguhnya ini adalah batu yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Fal'ana hina intaha ila qa'riha, dan baru sekarang sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, itu 70 tahun baru dia sampai ke dasar neraka. Bagaimana dasarnya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ahwana ahli nari adaban yaumal qiyamah." Penduduk neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat itu adalah siapa? Orang yang disuruh memakai sandal atau terompah minar dari neraka. Yagli minhuma dimaguhu. Karena memakai sandal atau terompah yang terbuat dari neraka, maka kepalanya mendidih, hancur sebagaimana mendidihnya air. Hancur semua jamaah sekalian. Itu yang ringan. Bagaimana dengan yang sangat berat? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada penyesalan yang cukup luar biasa dari penduduk neraka. Dalam sebuah riwayat bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan bersabda kepada penduduk neraka. Apa sabda? Akan berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada penduduk neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka? Ara'aita law kana laka ma'al ardi min syai'in akunta taqtadi bihi. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya kalian ini, kamu ini memiliki harta segunung emas sebesar bumi ini, apakah kamu akan menggunakannya untuk menebus kamu dari neraka? Maka apa jawaban mereka? Orang yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, qala na'am, iya, betul. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dalik. Saya sebenarnya meminta kepada kamu yang lebih remeh, yang lebih ringan daripada itu. Enggak usah menginfakkan harta emas sebesar bumi ini. Yang lebih ringan daripada itu. Apa itu? Qad akhadtu 'alaika fi dhuhri Adam. Dulu saya telah mengambil sumpah dari kalian saat kalian berada di punggungnya Nabi Adam alaihissalam, alla tusyrika bi syai'a, agar kalian tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Fa abaita illa an tusyrika bi, kamu justru mengabaikannya, bahkan menyekutukanku dengan sesuatu. Ini Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi Allah sebenarnya meminta yang ringan bagi kita. Apa permintaan Allah Subhanahu wa taala? Beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, baik dalam masalah niat, dalam masalah doa, dalam masalah hukum, dalam masalah tradisi dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Jangan sampai kita singgah mampir apalagi tinggal di neraka, karena itu sangat merugikan dan sangat merugikan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan mari kita bertobat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni sehingga kita terbebas dari neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa-doa kita. Mari kita minta rahmat kepada Allah, karena rahmatlah yang akan menyelamatkan kita. Demikian apa yang saya sampaikan. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.